Saat itu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang cerita dongeng. Sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Satu, dua, tiga, ya. Satu, dua, tiga, empat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk. Adapun tujuan pembelajaran kita di bidang pertama, menjelaskan pengertian teks dongeng dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh dan karakter tokoh dalam dongeng. Yang ketiga, menentukan latar, urutan peristiwa, dan amanat cerita. Yang keempat, membaca dongeng semut dan burung merpati dengan intonasi yang tepat, menyimpulkan pesan moral dan cerita. Yang keenam, menceritakan kembali dongeng dengan bahasa sendiri. Dongeng. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar cerita dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan yang mengandung pesan moral dan memberikan pelajaran bagi pembacanya. Dongeng biasanya diceritakan secara turun-temurun dan bertujuan menghibur sekaligus mendidik pembacanya. Salah satu jenis dongeng adalah fabel. Fabel adalah cerita yang tokohnya berupa hewan yang dapat berbicara dengan bertingkah laku seperti manusia. Pada cerita fabel, setiap tokoh hewan biasanya memiliki sifat tertentu seperti rajin, sombong, jujur, atau pemalas. Melalui sifat-sifat tersebut, pembaca dapat memahami mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik untuk ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, cerita fabel juga menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh anak-anak. Melalui cerita fabel, kita dapat belajar tentang sikap baik seperti tolong-menolong, kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta sikap pantang menyerah. Oleh karena itu, pembaca dongeng fabel sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan sekaligus membentuk karakter yang baik pada siswa. Mengenal cerita dongeng. Dongeng adalah cerita yang tokohnya berupa hewan, tetapi bertingkah laku seperti manusia. Cerita dongeng biasanya mengandung pesan moral yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri fabel yang pertama, tokohnya berupa hewan. Yang kedua, hewan dapat berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Yang ketiga, ceritanya mengandung pesan moral
Karena sedang bahagia, ia berjalan sambil bernyanyi-nyanyi. Setelah berjalan cukup lama, hewan kecil ini merasa haus. Lalu mendekat ke sungai dan mencoba meminum airnya. Marahnya, ia malah terpeleset dan jatuh ke aliran sungai. Arus air ini yang sangat deras menyeret tubuhnya yang kecil. Tolong, tolong! Sayangnya, suara terlalu pelan sehingga tak ada hewan yang mendengarkan permintaan tolongnya. Ada seekor burung merpati yang sedang mendekat di pohon di dekat sungai. Ia lalu mendengar suara hewan meminta tolong. Dengan sigap, ia mencari sumber suara. Tak lama setelah itu, ia berhasil menemukan si hewan kecil yang sedang berusaha melawan arus sungai. Hewan marah, kasihan sekali dirinya. Aku harus segera menolongnya, bagi merpati. Kesimpulan dari dongeng Semut dan Burung Merpati menceritakan kisah saling menolong antara dua hewan saat semut hampir tenggelam. Merpati menyelamatkannya dengan menjatuhkan daun sebagai balasan. Semut menggigit kaki pemburu yang hendak menangkap merpati sehingga merpati selamat. Baik, selanjutnya saya akan membagi kelompok, yaitu 3 kelompok untuk mengerjakan tugas LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, saya akan memberikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Selanjutnya, siapa yang akan menjawab tentang apa yang dilakukan semut untuk membalas kebaikan merpati? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa yang dilakukan semut untuk membalas kebaikan merpati, yaitu semut menggigit kaki pemburu yang hendak menangkap merpati tersebut. Baik, kasih good job. Jempol kanan, jempol kiri.